Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian, kasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Morning Blessing. Mari pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Saya percaya bagi saudara-saudara sekalian pagi hari ini dalam keadaan sehat. Walaupun ada yang sakit, saya percaya dengan mengikuti Morning Blessing pagi hari ini Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji, mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Satukan hati kita, pikiran kita Tuhan, untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Malam hari kemarin Tuhan, dan pagi hari ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Saat badai menerpa, aku takkan goyah, kan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu
menyembahmu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur pagi hari ini. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan, kami boleh memuji-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, pagi hari ini kami mau deklarasikan iman kami. Mari kita deklarasikan iman kita dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Shalom, selamat pagi para pemirsa Utama Alias TV dan jemaat Father Love Church dan seluruh para pemirsa yang ada di pagi hari ini yang setia mengikuti program Morning Blessing setiap hari. Artinya bahwa saudara, para pemirsa seluruhnya sangat merindukan Tuhan setiap hari. Dan saya bersyukur bila saudara semua setiap pagi rindu akan ikut program Morning Blessing. Dan saya pun rindu setiap pagi berjumpa dengan seluruh jemaat pada saudara dan seluruh para pemirsa. Kerinduan yang sama adalah tujuan kita adalah untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Nah,
Saudara, ada sebuah kerinduan kita bahwa Tuhan mengubah kehidupan kita dan kita mau seperti Tuhan Yesus. Nah, untuk itu, untuk mau menjadi seperti Tuhan Yesus, kita harus taat menjalankan perintah-perintah Tuhan, kata amin. Karena menjalankan perintah-perintah Tuhanlah membuat kita endingnya menjadi seperti Tuhan, kata amin. Nah, mengapa di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya kita harus taat menjalankan segala perintah-perintah Tuhan? Adalah pertanyaan yang baik, pertanyaan yang harus kita jawab dan kita mengerti jawabannya di pagi hari ini, di hari Kamis ini, supaya kita sadar bahwa itu penting bagi kita. Katakan amin. Nah, saya mau kasih tahu untuk kita semua mengapa kita harus taat menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang pertama, bahwa ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Jadi yang pertama, poin yang pertama adalah ketaatan adalah bukti yang konkret, bukti yang real dan nyata bahwa kita mengasihi Dia. Mengapa kita harus taat menjalankan perintah-perintah Tuhan? Yang pertama adalah ketaatan adalah bukti yang real dan nyata, realita bahwa kita mengasihi Dia. Persembahan, persepuluhan, apapun berupa materi itu adalah bukti taat, bukan untuk yang pertama, bukti nyata. Yang pertama adalah kita ketaatan. Nah, karena kita taat, kita memberikan persembahan kita memberikan perpuluhan kita menabur, kita memberikan persembahan kasih, mengasihi sesama, itu hasil dari ketaatan. Bukti nyata yang kita taat kepada Kristus, bukan tujuan utama, kata amin. Katakan yes. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dan 15, saya akan sambung langsung. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas, katakan jikalau kamu mengasihi aku Tuhan, dikatakan kamu akan menuruti segala, gak setengah, gak memilih-milih ayat yang mengenakan daging, ayat yang senang, yang sedap didengar, tapi segala perintahku. Segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jelas, itu konfirmasi, ketegasan. Allah mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukan. Jadi saudara, Anda nggak cuma memegang perintah-perintah Tuhan, tapi melakukannya. Untuk melakukannya ada konsekuensi, ada pengorbanan, ada sesuatu. Pengalaman bersama Tuhan, daging kita pasti gak bisa. Kita perlu Roh Kudus di pagi hari ini. Kita perlu Roh Kudus, kata amin. Kita perlu pertolongan Tuhan, kata amin. Saya merasakan ada seorang pria pada sakit cukup lama di pagi hari ini. Kau sedang ikut program morning blessing, pegang dadamu, Tuhan sembuhkan nanti. Saat antar call, Tuhan sembuhkan kau, kata amin. Nah, lanjut. Dan aku pun akan mengasihi dia. Wow. Jadi saudara, Allah mengaku bahwa Allah pun mengasihi kita. Jadi saudara, kita taat sekalipun ada harga yang dibayar, ada suatu penderitaan, mungkin ada suatu hal yang tidak enak, Anda tetap taat. Artinya ada bukti bahwa Anda real, Anda mengasihi Tuhan. Kata amin. Kenapa saudara waktu kita taat? Karena rencana Tuhan sangat berbeda dengan rencana kita. Maunya Tuhan jelas, tegas saya katakan, beda dengan maunya saya, beda dengan maunya saudara. Jelas akan berbeda. Maunya saudara Anda bangun siang, diberkati, gak perlu bangun subuh-subuh, gak perlu seperti Daud membangun fajar. Lebih asik doa pagi itu jam 7, lebih enjoy. Tapi Tuhan katakan bangunkan fajar jam 4 pagi. Jelas itu jauh lebih. Bagi yang malas gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa. Ya.
Tapi bagi kita yang setia dan taat, wah, keasikan, sebuah keasikan, sebuah destiny, sebuah rasa wow. Amin. Katakan yes. Saudara, Anda bakal mati. Artinya apa? Di surga nanti nggak ada lagi masak-memasak, nggak ada lagi hal lagi cari-cari duit di surga. Hanya menyembah. Kalau saudara nggak terbiasa hidup di bumi seperti di surga, saudara nggak mungkin bisa punya satu pandangan untuk masuk ke surga. Amin. Ya. Katakan, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Menyatakan dirinya dalam segala hal, dalam pertolongannya, mukjizatnya dalam segala hal. Waktu kita taat, kunci berkat terbuka, kunci mukjizat terbuka. Katakan amin. Itu poin pertama. Katakan yes. Nah, ingatlah bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib kepada kita, taat, setia. Itu pun dibuktikan Maria taat waktu Maria mendapat kabar daripada malaikat mengatakan kamu akan mengandung. Karena Maria terbukti dia taat kepada Kristus, kepada Allah waktu itu, dia gak banyak ngomong, gak banyak ngeyel, gak banyak tanya detail, nanya macam-macam. Dia taat. Karena ketaatannya dia harus dicibir. Kok perempuan belum menikah? Kok hamil? Bahkan suaminya sempat berpikir secara kedagingannya manusiawi, aku mau ceraikan istriku diam-diam. Itu dagingnya yang berbicara. Tapi karena Yusuf taat dalam mimpinya, jangan kamu ceraikan istrimu, dia taat. Nah itu saudara, ada pengorbanan, ada konsekuensi. Makanya Allah membela umat pilihannya yang taat di hari ini. Kata amin. Yang mau taat, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ketik, saya mau taat Tuhan, apapun konsekuensinya. Daging teriak, tapi Roh Kudus selalu bersuara saat daging berteriak. Katakan amin. Katakan yes. Amin. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Katakan Tuhan, Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, oh katakan, seperti-Mu. Biar suara piano menuntun nyanyian Anda. Sekali lagi, ambil endingnya. Ku mau jadi, mari kata sekali lagi, ku mau jadi, ku mau jadi. Sekali lagi katakan, angkat tanganmu. Ku mau jadi seperti-Mu. Jangan kita hanya pegang perintah Tuhan, tapi berani melakukannya. Lakukan firman Tuhan. Di pagi hari ini, apapun konsekuensinya, apapun kendalanya, apapun kelemahan kita, percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Mari angkat tanganmu pagi hari ini. Bapa, Engkau melihat terang dan terangkan. Bahkan Kau melihat banyak anak-anak yang mau kembali kepada hati Bapa. Hati Bapa kembali kepada Tuhan. Bapa,
Engkau akan pulihkan setiap keluarga yang ada Tuhan, yang mungkin sedang tercerai-berai, hubungan-hubungan yang rusak. Kau kembalikan di pagi hari ini Bapa. Kau menyembuhkan hati yang terluka, hati yang terluka. Kau memulihkan setiap hati yang terluka di pagi hari ini Bapa. Maka kau memulihkan setiap pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kesepian dan apapun. Kau pulihkan Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang taat Tuhan, karena mahal harganya Tuhan. Mari jemaat, pada saudara dan para pemirsa, sentuhkan tanganmu, satu jarimu ke lem monitormu. Rasakan kuasa Tuhan mengalir. Rasakan mengalir. Terus mengalir. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan terjadi. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Haleluya Tuhan. Tuhan berkata kembali padaku, taat. Karena untuk taat perlu Roh Kudus. Bapak terima kasih. Hamba terus bisa berbicara. Tuhan yang terus melakukan perkara ajaib. Dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan, memulihkan. Mukjizat dinyatakan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. God bless you all. Selamat beraktivitas.